Jin Ruyan penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia bekerja sama dengan penguasa istana dari Istana Sunsing, dan roh penjaga ini hanya diringkas oleh kekuatan sisa dari alam Dao. Apalagi kekuatan sisa. Bahkan jika penguasa alam Dao masih hidup, itu mungkin bukan lawannya. Putri Wenxing berdiri di tengah kerumunan, tetapi dia merasa bahwa Jin Ruyan agak baik, dan dia datang untuk mengambil kesempatan untuk mengambil istana Dao orang lain. Jadi mengapa repot-repot mengatakannya demi Master Taois? Demi penguasa alam Tao, jangan sentuh alam ini lagi. Qin Yichen memiliki wajah yang tenang, karena kriteria penilaiannya berbeda. Menurut pendapat Putri Wenxing, Jin Ruyan agak sopan. Tetapi di mata Jin Ruyan, dua raja istana mereka datang, dan mereka masih baik. Kaki wajah. Namun, apakah itu baik atau tidak? Jin Ruyan masuk tanpa izin ke alam ini, mencoba mengambil kesempatan, yang membuat roh penjaga serigala hijau begitu bisa ditoleransi. Serigala hijau kuat, bercokol di pegunungan hijau dan perairan hijau, penuh dengan gelombang angin kencang, dan gigi tajam menggeram. Sebagai roh penjaga tempat ini, tampaknya menjadi pendukung penguasa dunia Tao. Di menghadapi penyusup, dia ingin bertarung mati-matian. Jin Ruyan melihatnya di matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tercerahkan oleh piton emas, ular berdarah dingin, dan hanya setelah pencerahan dia memperhatikan moralitas, dan wajahnya telah diberikan cukup. Tetapi wali ini roh tampaknya tidak mengetahui baik atau buruk. Namun, tepat ketika pupil ular tajam Jin Ruyan bersinar dan niat membunuh dingin, dia melihat serigala hijau yang menjerat dunia dan bumi meratap. Entah bagaimana, dia menoleh dan terbang dengan keras, tidak lagi terhalang, dan bahkan tampak untuk tetap di sana. Pimpin jalan bagi Jin Ruyan. Variabel seperti itu membuat Jin Ruyan terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatnya, serigala hijau ini menjelaskan bahwa itu adalah titik terakhir, merasakan kekuatannya sendiri, dan tahu bagaimana memilih. Sangat menarik. Setelah Jin Ruyan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia melambaikan jubah emas yang mewah, dan berubah menjadi cahaya keemasan dalam sekejap mata, dan melarikan diri. Tetapi langit bulan iblis yang berdiri di antara kerumunan tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Bai Guanxing. Transmisi suara, apakah itu akrab? Saya punya kesan. Bai Guanxing juga sedikit mengangguk, dan perlahan berkata, "Yah, aku ingat." Tampaknya serigala Azure barusan benar-benar dibujuk oleh Bai Guanxing. Jika tidak serigala Azure akan dibunuh oleh Jin Ruyan dengan darah dingin. Baru saja ular sanca emas mengatakan bahwa penguasa dunia kemungkinan akan mati. Bukankah kamu sedih? Sudut mulut Yao Yuekong tiba-tiba terangkat dan licik, dengan makna yang menarik. Sementara Bai Guanxing memasang ekspresi tenang di wajahnya. Semua makhluk fana. Yao Yuekong memandangi wajahnya yang tenang. Tetapi bahkan lebih licik. Kamu berdarah dingin daripada ular piton emas itu. Jadi kamu tidak harus berpura-pura bersamaku. Aku tidak berpura-pura. Setelah Bai Guanxing menjelaskan, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan menggosok dahinya. Sebagai seorang teman, saya secara alami akan membalaskan dendamnya. Sudut mulut Yao Yuekong sangat licik. Apakah itu hanya teman? Bai Guanxing berkumpul tanpa daya, dan sekali lagi menjadi tenang seperti biasa. Ini hanya teman. Yao Yuekong mendengus 2 kali, tetapi Qin Yichen tidak tahu bagaimana mereka mengolok-olok mereka. Pada saat ini, mereka mengikuti 2 istana, terbang terus-menerus, dan berbaris lebih dalam ke alam Dao. Cahaya biru di alam Dao seperti mata air yang jernih dan air yang mengalir, indah dan megah, dikatakan sebagai alam Dao. Tetapi memberi orang semacam ketenangan dan keanggunan yang merupakan pilihan pertama untuk pengasingan. Namun, yang membuat Qin Yichen sedikit menyesal adalah, selain pegunungan hijau dan perairan hijau, tampaknya tidak ada harta di dunia Tao, yang membuat banyak orang kuat yang melangkah ke dunia Tao sangat menyesal. Sepasang murid ular Jin Ruyan terus-menerus melihat ke bawah ke pegunungan yang bergulir, tetapi tidak menemukan apapun. Tetapi pada saat ini, dia melihat serigala hijau melompat ke langit dan terbang di depan istana Tao. Istana Tao ini terletak di tengah-tengah dunia Tao, seperti dunia terbuka, memadatkan Taoisme dan kealamian. Tetapi istana Tao ini tampaknya tidak megah dan megah, bahkan seperti bangunan bambu, seolah menunggu seorang teman lama, tapi menunggu ribuan tahun kesepian, dingin dan pingsan. Serigala hijau itu bercokol di depan gedung bambu dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Tubuh serigala yang kuat dan kekar itu sedikit membungkuk. Awalnya adalah serigala roh Aoki, tapi seperti anjing setia yang menjaga gerbang. Sekali lagi, rambutnya dikuncir. Seperti bilah angin, menghalangi Jin Ruyan. Namun, Jin Ruyan tampaknya tidak menyadari niat sebenarnya dari serigala biru, dan berpikir bahwa roh penjaga telah membuka mulutnya dan tahu untuk membantu mereka memimpin. Sejak itu, Jin Ruyan melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Atur formasi." Setelah kata-kata itu selesai, semua murid Jin Singgong yang dibawa oleh Jin Ruyan naik ke langit, dan kemudian berhamburan seperti emas dan tembaga. Berserakan di bambu.
Bangunan itu dikepung ke segala arah. Dengan tentara keras Jin Ge di tangan, Jin Ruyan memberi perintah, seolah-olah lempar kacang menjadi tentara, dan batu menjadi emas. Jin Ruyan dan Sun Qiao saling melirik, dan melihat roda matahari terbit dari belakang masing-masing murid Istana Matahari. Seperti sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan mereka juga sangat kuat. Semua orang di Istana Terowongan ini, izinkan saya mengunjungi Istana 10 Sing dan membicarakannya. Rekan-rekan Taois mungkin ingin pergi ke tempat lain untuk menemukan beberapa peluang. Jin Ruyan berbicara dengan acuh tak acuh, dan dia mengepalkan sekelompok pria kuat, tetapi sentuhan arogansi muncul di wajah berwajah putih dan tidak perlu. Jelas, ini membersihkan tempat kejadian. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak orang kuat tiba-tiba berubah, jadi biarkan mereka pergi ke tempat lain untuk melihat. Mereka terbang sepanjang jalan, dan alam semesta di alam ini hampir terlihat. Pegunungan hijau dan perairan hijau di sepanjang jalan itu indah, tetapi pemandangan yang indah bukanlah harta kebetulan. Tampaknya peluang besar dari ranah ini kemungkinan besar ada di istana koridor bambu ini, dan apa yang dikatakan kedua istana itu akan mereka ganggu. Biarkan mereka mencari di tempat lain. Ini menjelaskan bahwa Anda harus makan sendiri. Namun, sekelompok pria kuat hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lagi pula kedua istana berani mengatakan ini karena mereka memiliki kemampuan untuk makan sendiri. Dua penguasa istana besar dari Kaisar Realem ada di sini, ditambah dengan prestise istana 10 Sing, di alam semesta kuno. Bahkan jika mereka tidak melawan kekuatan transendensi, mereka juga raksasa, mengejutkan orang biasa dan kuat. Leluhur berdarah Hei, dia akan menghunus pedangnya pada saat itu. Dia sudah menyukai kulit piton Jin Ruyan. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan bisa mengupas kulit dan kram, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia. Di antara pembangkit tenaga listrik, ada suara suram, dan bahkan suara pria dan wanita tidak dapat dibedakan. Menangis dengan dingin. Kakak Jin Dao, istanamu terlalu berlebihan untuk bertindak seperti ini. Kedua saudara Dao datang sendiri hari ini, jadi tidak masalah untuk mengambil kepala besar. Tetapi saudara Jin Dao baru saja melihatnya. Ada peluang langka di dunia ini. Saya khawatir mereka berdua ada di istana ini. Anda hanya kosongkan lapangan. Aku akan menunggu untuk memberimu wajah istana 10 Sing. Tetapi jika aku 100 hantu, aku harus memiliki wajah, kan? Suara suram membuat kulit kepala orang tergelitik, tetapi itu juga mengungkapkan aspirasi banyak orang kuat. Alam ini memperjelas bahwa peluang ada di Istana Tao. Istana 10 Sing bisa makan daging, tetapi Anda tidak bisa meletakkan panci apakah Anda menyajikannya utuh. Jin Ruyan melirik tubuh kurus dan kurus di antara kerumunan yang tampaknya terjerat dalam kain berkabung, dan ketidaknyamanan sekilas pada pupil ular piton emas yang tajam, dan kemudian tersenyum. Rekan Taois menenangkan amarahnya. Ada beberapa peluang di dunia ini. Bukan itu yang saya inginkan, tetapi penguasa istana Dao ini yang mengaturnya. Selanjutnya, Taois datang sendirian hari ini, mungkin dia tidak punya waktu untuk memberitahu pintu yang sama dari 100 hantu, dan Kakari dan saya kebetulan berada di sini. Untungnya, jika kami bertabrakan, itu disebut kebetulan.